Pindah ke sini aja tadi. Tadi mau pindah Allah
دارك بفضلك يا نبي دارك بفضلك يا سيدنا يا سيدنا
صلى الله عليه أمنت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى إله مكانا صلى الله عليه والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان ينظر نور طه وجهه وسرى إبلاء ابن المسعود عيانا صلى الله عليه ابن هاشم الكريم شهم عبد المناب بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شأنه صلى الله عليه أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا صلى الله عليه وهناك كيف فعلا بربي إلى إسماعيل كان للآبي بموانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحط لطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بطهر من في بدنها فاستبشرت ودنا مخاطب عطر رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا أجل خلقي ورد نفسي ومن عرشه وبداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه ليل فجر أبرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مقربا ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلاة الله عليك يا نبي سلام
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا
الحمد لله الذي وفقه عنه وهو المستعان وعليه تكلان والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان سيدنا محمد المعلم الأكبر ومنبع العلوم والعرفان وآله وأصحابه الذين ساروا على نهجه في نشر العلم في كل زمان ومكان صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك ديان. أما بعد alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang Allah Subhanahu wa taala rahmati malam ini dengan hujan yang mudah-mudahan setiap tetes hujan yang mengenai kita Allah Subhanahu wa taala jadikan saksi buat kita untuk menghadiri rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk mensyiarkan majlis-majlis ilmu Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu. Mudah-mudahan malam ini di pertengahan daripada bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala berkahi keluarga kita, berkahi hidup kita, berkahi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Allah berikan kita rezeki yang halal, Allah berikan kenikmatan hidup di akhirat, Allah matikan kita husnul khatimah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Dan alhamdulillah melengkapi pula pada malam ini Majlis Al-Anwar, alhamdulillah kedatangan guru-guru kita, orang tua kita, yaitu Al-Habib Hasan Al-Attas, yaitu Haji Zulman, yang mudah-mudahan beliau-beliau ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Beliau-beliau ini orang yang baik, selalu membantu Majlis Al-Anwar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu keduanya di dunia dan di akhirat. Dan juga guru kita yang alhamdulillah senang Al-Faqih dengan kedatangan beliau. Boleh dikatakan beliau ini motivator Islam juga, motivatornya Majlis Al-Anwar juga ini, yaitu Al-Ustaz Buya Ridha, yang ingin beliau ini keluaran daripada Mesir, Al-Azhar, Masya Allah, ilmunya sangat baik, ilmunya sangat bagus. Yang ingin belajar silahkan datang ke majelis-majelis beliau, yang beliau ini bertempat atau bertempat tinggal di Cipinang Timur. Ya, silahkan hadir ke beliau, belajar, ambil ilmu beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan kedatangan beliau ini mudah-mudahan majelis kita tambah berkah. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dikuatkan di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin mengambil atau melalaikan kesempatan yang mulia pada malam ini. Kita ingin mendengarkan nasihat beliau, wejangan beliau, agar kita tambah cinta kepada Allah dan tambah cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Kepada beliau Buya Ridha kami persilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al mahbuban fi qulubin nas wa fi qulubil mu'minina wal mu'minat wa basyirni wa ballighni wa bilghina ila ma'ati wa asyri wa salam. Wallahu khairul hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Allahumma inna dalailun fa'izzana wa inna fuqara'un fa'aghnina wa inna du'afa'un faqulina ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal Alamin, qayyum yarzuqu man yasha'u wa quwwah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana
Habib Muhammad Syahab, Habib Hasan Al-Atos, sahabat saya Haji Zulman, para jamaah, kita doakan beliau semua, khususnya guru kita Habib Muhammad Syahab, agar diberi keberkahan dan panjang umur, istiqomah dalam ibadah, diberi keselamatan dan kebahagiaan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan khususnya para jamaah yang hadir pada hari ini. Tadi kebetulan hujan, tapi alhamdulillah tetap hadir. Mudah-mudahan Anda yang hadir pada hari ini seperti doanya beliau, Anda termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sebenarnya hujan itu bukan ujian untuk hadir ke majelis taklim. Dulu zaman saya taklim, saya masih pakai jas hujan, saya diboncengin motor oleh murid saya. Kadang kalau nggak sempat saya bawa mobil, saya pakai motor mana yang tercepat. Dan bagi saya ingin mati dalam keadaan menuntut ilmu. Orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu matinya syahid. Jadi sekalipun hujan, seharusnya jangan mundur, tetap tancap gas sampai sini lepek menjadi masalah. Karena tadi di luar saya lihat kaki lima banyak yang jual baju koko. Jadi nanti kalau lepek beli di luar banyak yang jual. Jadi tetap semangat hadir ke majelis. Rasulullah itu ketika hujan beliau angkat tangannya lalu berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi ketika hujan Rasulullah berkata, ya Allah turunkan kepadaku hujan yang bermanfaat. Ketika hujan turun Rasulullah berkata, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah turunkan hujan yang bermanfaat. Jadi jika Anda untuk berjihad datang ke majlis yang barokah, Majlis Al-Anwar, lalu hanya karena hujan Anda tidak hadir, menurut saya mungkin Anda hadir ini ke majlis ini selama ini hanya karena tidak enak. Tapi kalau memang hadirnya karena jihad demi membesarkan majlis ilmu, sekalipun hujan deras, petir menggelegar, Anda pasti akan hadir ke majlis ini. Saya akan beri satu kisah seorang wanita yang jihadnya, yang keikhlasannya, ketulusannya, cinta kepada Rasulullah itu melebihi kita. Saya merasa belum apa. Sekalipun saya di era 50-an almarhum orang tua saya membangun pesantren, sampai sekarang masih berdiri 3 lantai, 4 lantai dengan jumlah kurang lebih 5.000 murid. Kita punya ma'had di Jakarta Selatan, Ma'hadul Muta'alimin. Tidak ada unsur pelajaran umum, semuanya kitab turun, pembahasan kitab-kitab kuno, sampai kita punya prestis 83 khusus untuk mengkopi kitab-kitab dari berbagai negara, Libanon, Syria, Yaman. Bahkan kita punya Syiah pun kita simpan di sana. Jadi semua santrinya itu semangat untuk jihad. Pernah satu saat kita mengadakan tabligh hujan, mereka tetap duduk, tidak mau pergi. Ulamanya di atas panggung tidak kehujanan. Lalu murid-muridnya hujan, tiba-tiba orang tua saya turun dari panggung hujan-hujanan teriak. Ingin memberikan semangat kepada jamaah bahwa hujan yang turun di majelis ilmu itu yakin bahwa itu adalah hujan yang berkah. Siapa ngerti ternyata yang sakit jadi sembuh. Karena air hujan itu kemurniannya tanpa ada korupsi, langsung turun dari langit. Bahkan kalau diminum pun punya manfaat. Karena zaman perang dulu, ketika zaman perang dunia kedua, ketika orang tertembak dengan peluru untuk menghilangkan infeksi bekas peluru itu, atau ketika peluru itu dicabut, itu tidak menggunakan seperti sekarang alkohol, tapi air hujan. Disiramkan itu luka dengan air hujan, disiramkan dengan air hujan, lalu peluru itu diambil untuk mencegah infeksi. Jadi air hujan itu bermanfaat. Mungkin Anda yang tadi kehujanan, saya yakin insya Allah yang sakit jadi sembuh. Jadi itu air yang tidak ada unsur korupsi. Kalau air aqua masih ada korupsinya. Aqua, air isi ulang masih ada korupsinya. Tapi kalau air hujan nggak mungkin malaikat korupsi. Kata Allah suruh turunkan hujannya volumenya 90. Saya korupsi 80 aja kerannya dibuka. Nggak mungkin. Oleh sebab itu banyak penyakit yang disembuhkan dengan air hujan. Oh banyak penyakit yang disembuhkan dengan air hujan. Itu air yang murni,
tanpa ada unsur korupsi dan banyak mengandung unsur kesehatan. Bahkan satu perusahaan aki yang mengolah air aki saja itu dia ketika bahan itu kurang dia tampung itu air hujan, lalu diendapkan. Nah air hujan itu diisi ke botol-botol yang untuk air aki. Jadi saya sedih jika Anda di kala hujan tidak hadir. Lah kenapa jamaah saya tidak ikut? Karena kebetulan jatuh malam Kamis. Saya biasanya ta'lim malam Ahad, malam Sabtu, malam Senin. Terus Rotibul Haddad 1 bulan sekali. Cuman saya belum ajak mereka untuk hadir karena sebagian mereka ada yang kerja di kantor, ada yang memang saya datang sering terlambat karena malam ini kita ta'lim. Kita ada ta'lim remaja, kurang lebih 300 remaja lebih yang memang ta'lim khusus fikih, tauhid. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada juga ta'lim dengan Habib Muhammad. Insyaallah ilmunya barokah. Ada seorang wanita bernama Gumaiso. Ada seorang wanita bernama Gumaiso. Beliau dari Ansor, dijuluki Ummu Salim. Julukan beliau itu Ummu Salim. Ini untuk motivasi dan semangat. Saya sebenarnya tidak mau beri tausiah atau ta'lim, tapi beliau memaksa. Kata beliau harus katanya. Padahal malam ini saya cuma mau duduk saja. Sekedar motivasi. Gumaiso ketika Rasulullah beberapa saat sampai di Madinah. Ketika Rasulullah beberapa saat sampai di Madinah, semua kaum Ansor bangga dengan kedatangan Rasulullah. Mereka cinta, mereka dapat kabar selama ini Muhammad, tapi hanya terdengar dari lisannya sahabat. Beberapa saat Rasulullah sampai di Madinah, semua orang Ansor cinta kepada Rasulullah, ingin dekat kepada Rasulullah. Tiba-tiba dari kejauhan ada seorang wanita menggendong anak umur 10 tahun. Wanita tadi bernama Gumaiso atau dijuluki dengan Ummu Salim. Dia gendong anak yang 10 tahun, dia deketi Rasulullah. Terus dia deketi Rasulullah sambil menggendong anak umur 10 tahun. Ketika sampai di hadapan Rasulullah, Gumaiso atau yang dijuluki Ummu Salim berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, seluruh kaum Ansor cinta kepada engkau. Seluruh kaum Ansor menyambut kedatangan engkau di Madinah. Aku Gumaiso yang dijuluki Ummu Salim, di gendonganku ada anak umur 10 tahun. Anak ini aku serahkan kepada engkau ya Rasulullah. Aku relakan anakku untuk menjadi pelayanmu. Segala apa yang kau butuhkan, sampaikan kepada anakku. Jika anakku mampu, suruh dia lakukan. Jadikan anakku yang umur 10 tahun ini sebagai pelayan." Lalu Rasulullah bertanya, "Ya Gumaiso, siapa nama anak ini siapa?" "Anas." Jadi kalau kita sering baca riwayat hadis, Anas bin Malik itu ibunya namanya siapa? Gumaiso. Jadi umur 10 tahun Anas bin Malik sudah diserahkan. Ini namanya Anas ya Rasulullah, aku titipkan. Aku tidak mau ngurus anak lagi. Anak ini aku titipkan engkau jadi pelayan engkau. Aku ingin serahkan seluruh diriku untuk jihad di jalan engkau ya Rasulullah. Dia ingin jihad, ingin full jihad. Satu-satunya perempuan yang siap mengangkat pedang selalu ada di sampingnya Rasulullah di perang Uhud dan perang Hunain. Di samping Rasulullah perempuan pegang pedang. Nah antum di samping Nabi Muhammad megang apa? Ini di samping Rasulullah di perang Uhud dan perang Hunain, Gumaiso itu pegang pedang. Tidak di dapur, dia perempuan. Suatu saat Rasulullah sedang tur ke surga, sedang jalan ke surga. Surga masih kosong. Tiba-tiba Rasulullah mendengar langkah seseorang. Pluk, 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 pluk. Rasulullah tanya ke malaikat, "Ya malaikat, ini langkah kakinya siapa? Kok di surga ada orang jalan? Ini siapa?" Langkah kakinya terdengar sama Rasulullah. Kata malaikat, "Ya Rasulullah, ini Gumaiso. Ini Ummu Salim." Padahal Ummu Salim masih hidup. Coba bayangkan, Ummu Salim masih hidup, langkah kakinya udah kedengeran di surga. Coba. Padahal Gumaiso atau Ummu Salim masih hidup.
tapi langkah kakinya sudah terdengar di surga. Ini hadis sahih Imam Bukhari yang meriwayatkan. Jadi yang termasuk wanita mayit berjalan, ahli surga yang berjalan di muka bumi, salah satunya adalah Humaisah. Ahli surga lagi yang berjalan di muka bumi kalau laki Abu Ubaidah, termasuk orang yang masih hidup tapi disebut ahli surga yang sudah berjalan di atas muka bumi. Nah, andaikan Anda datang ke majelis ilmu mencontoh Humaisah kecintaannya kepada Rasulullah, mungkin kita duduk, langkah kaki kita sudah terdengar di surga. Jadi khususnya buat perempuan, jamaah wanita, akhwat yang di belakang, contoh Humaisah. Tulusnya dia cinta kepada Rasulullah. Dia serahkan anaknya kepada Rasulullah yang bernama Anas, yang sampai Anas bin Malik termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk hadis tentang minyak wangi yang disenangi Rasulullah. Minyak apa? Anas bin Malik mengatakan bahwa minyak wangi yang disenangi oleh Rasulullah adalah suka. Saya sampai sekarang belum dapat dicondet sama Tanah Abang. Saya tanya warung berapa toko minyak wangi dicondet sama Tanah Abang, tahu suka? Enggak tahu saya suka. Itu minyak wangi yang disenangi oleh Rasulullah, dan itu hadis yang meriwayatkan adalah Anas bin Malik, bahwa minyak wangi yang disenangi oleh Rasulullah adalah suka. Nah, kalau kita belum dapat suka, ya sudah Bulgari Aqua, nggak apa-apa. Nah, biasanya itu silver, terus apa lagi itu? Dalal. Karena saya jual minyak wangi juga, jadi apa merah. Jadi salah satu kecintaan kita kepada Rasulullah, datang ke majelis ilmu pakai wangi-wangian, jangan bawa keringat. Beli wangi-wangian, pakai. Rasulullah tuh senang dengan wangi-wangian. Ada satu kisah tentang wangi-wangian. Ada orang yang sholat di masjid dan satu lagi sholat di gereja. Ada orang sholat di masjid, yang satu sholat di gereja. Yang sholat di gereja malaikat nggak mau nyatet. Dia keluar itu malaikat. Ketemu malaikat yang lain, ditanya kenapa Anda keluar, itu yang sholat di masjid nggak dicatat. Itu malaikat masuk ke gereja. Yang lagi terpaksa nggak ada tempat sholat, kebetulan dia sholat di gereja, dicatat sama malaikat. Ditanya sama malaikat, kenapa yang sholat di masjid nggak dicatat, yang di gereja dicatat? Kata malaikat, yang di masjid bau tubuhnya bikin saya menjauh dari dia. Bau ketek, nggak enak baunya. Tapi yang di gereja, orang yang sholat di gereja badannya wangi, bikin saya ingin dekat dengan dia. Oleh sebab itu, dalam kitab Tibbun Nabawi, orang yang sedang bingung, orang yang sedang stres itu disunahkan untuk menggunakan wangi-wangian. Oleh sebab itu, Anda di Majelis Anwar, Majelis Rasulullah ini, majelis ilmu, muliakan ilmu dengan wangi-wangian. Imam Maliki setiap ngajar, beliau itu selalu menggunakan pakaian yang terbaik, menggunakan wangi-wangian. Ketika ditanya oleh muridnya, ya Imam Maliki, bukankah kau mengajarkan tentang kesederhanaan, tapi kenapa kau menggunakan pakaian mewah? Apa kata Imam Malik? Aku menggunakan pakaian mewah karena aku memuliakan ilmu, dan ilmu itu adalah milik Allah. Jadi pakai yang rapi, yang santun. Terus terang, dalam satu hadis dikatakan Anda tidak akan dapat salah satu doanya Rasulullah, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinna wa tawazzini bil hilmi, hiasi diriku dengan sopan santun. Mulai dari sekarang kalau datang ke majelis Anwar, gunakan wangi-wangian. Kalau memang Anda cinta sama Rasulullah, lagi sholat gunakan wangi-wangian. Kenapa? Ketika Anda ketemu lurah pakai wangi-wangian, ketemu wali kota pakai wangi-wangian, ketemu calon mertua pakai wangi-wangian. Tapi kenapa ketemu Allah atau ketemu majelis ilmu nggak mau tuh pakai wangi-wangian? Pakai. Itu hukum di sunnah. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan ketika Anda diberi wangi-wangian, jangan menolak. Karena itu harum baunya dan ringan untuk dibawa. Itu kata Rasulullah. Dan bahkan fadilah atau potongan wangi-wangian itu sudah ada sejak zamannya Luqmanul Hakim, seorang waliullah yang belajar dengan 1000 nabi, yang dia diangkat derajatnya menjadi orang ahli hikmah hanya gara-gara merinding melihat tulisan bismillah yang tercecer di jalan, sampai namanya mulia dimasukkan ke dalam Al-Quran menjadi surat Luqman. Nah, itu beliau juga pernah mewasiatkan wangi-wangian kepada anaknya. Jadi dari zaman Luqmanul Hakim
Terus bahkan Rasulullah sendiri di zaman Rasulullah, zaman jahiliyah dulu ketika anak diakekah itu rambutnya dicukur, setelah rambutnya dibotakin. Kalau zaman jahiliyah itu darah hewan yang disembelih itu dilumuri ke kepala. Dulu zaman jahiliyah. Ketika Rasulullah datang, anak yang diakekah rambutnya digundul, disunahkan kepalanya dikasih wangian. Jadi mulai dari sekarang seperti itu, seperti Humaisah cintanya kepada Rasulullah. Tapi bagaimana kita mau cinta kepada Rasulullah? Ketemu Nabi Muhammad kita belum pernah. Kapan ketemu Nabi Muhammad? Saya sendiri kangen ingin ketemu Rasulullah, nggak ketemu. Saya selalu mau tidur baca sholawat, coba saya mau ketemu Rasulullah, nggak ketemu. Bukan enggak ya, belum ketemu. Agar saya ingin bayangkan bagaimana rasanya. Jangankan ketemu Muhammad Mustafa Rasulullah SAW, ketemu Nabi Khidir saja. Seseorang yang tidur atau tidak tidur ketemu Nabi Khidir, rizkinya dijamin oleh Allah, hidupnya berkah, surga di depan mata. Itu baru ketemu Nabi Khidir, belum ketemu Rasulullah. Bagaimana rasanya kalau di antara kita ada yang ketemu Nabi Muhammad? Ya Allah, bangganya seperti apa? Oleh sebab itu cinta kita kepada Rasulullah sekarang ini hanya bisa kita lakukan dengan cinta kepada ulama. Anda punya guru, cintai gurunya dengan baik, senangi gurunya. Insya Allah seperti hadis yang lalu yang pernah saya katakan, Anda berjabat tangan dengan orang alim berarti berjabat tangan dengan Rasulullah. Jadi yakin, datang Anda. Minimal kalau Anda tidak paham apa yang diajarkan oleh beliau, tunjukkan rasa cinta Anda kepada seorang guru. Tunjukkan adab kepada seorang guru. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, sekalipun itu kitab Ta'limul Muta'allim pengarang atau penulisnya bermadzhab Hanafi, tetapi beliau mengajarkan bagaimana santunnya seorang murid kepada guru. Anggaplah Humaisah santun kepada Rasulullah, kita belajar santun kepada seorang guru. Dalam Ta'limul Muta'allim tidak boleh Anda ada Habib Muhammad duduk, Anda berdiri jalan di depan. Oh, tidak boleh dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Dalam kitab Kifayatul Asqiya Anda mengecewakan guru Anda 10.000 barokah, 70.000 barokah Allah tarik dari diri Anda. Cuma gara-gara mengecewakan seorang. Datang ke majelis itu, mau Anda ngantuk kan? Mau Anda itu paham tidak paham, kumpul di majelis ini. Insya Allah pahala sama, catatannya tidak sama. Ini nggak akan dicatat satu-satu oleh para malaikat, dicatatnya kolektif, idem, majlis al-anfal, idem, itu saja sudah. Jadi nggak akan dicatat satu persatu. Yakinkan datang ke majlis ilmu. Saya melihat kisah Humaisah itu saya bingung. Seorang wanita masih hidup di dunia, tapi ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, langkahnya sudah terdengar di surga. Gimana kalau Anda yang seperti itu? Duniawi sudah gak ada artinya sudah. Buat apa? Sudah rezeki sudah diatur oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami Allah sudah membagi-bagi kehidupan kamu di dunia. Gak usah khawatir. Sudah jalankan apa yang bisa dijalankan. Allah berikan potensi apa, jalankan. Tapi jangan lupa keberkahan itu adanya di majelis ilmu. Jika Anda dekat dengan orang kaya, Anda menghasilkan harta. Minimal THR lebaran dapat. Itu dekat sama orang kaya. Bagaimana jika Anda dekat kepada Allah? Bagaimana jika Anda dekat kepada orang alim? Sudah yang tawadu, rendah diri. Al-hilmu kata Nabi, sopan santun itu penting. Harus punya sifat sopan santun. Apalagi dalam satu hadis Nabi mengatakan, lemah lembutlah kamu, santunlah kamu kepada orang yang memberikan kamu ilmu. Jangan di depan guru, Bapak, guru, ada datang pasti datang. Lebaran datang lebaran, datang pada lebaran. Lebaran kagak datang. Saya jatuh Idul Fitri, selesai Idul Fitri, saya biasa open house 7 hari. Setelah 7 hari santri sudah mulai silaturahmi, saya minta diantar ke Jawa, keliling saya ke guru-guru saya. Dan ketika keliling saya bawa amplop, nah ada isinya loh, amplopnya ada isinya.
saya kasih guru saya satu-satu. Datang terus saya berangkat sampai ke Jawa Timur, saya jalan sampai ke Jember, keliling ke Jogja, ke Magelang, Boyolali, saya kelilingin guru-guru saya. Sambil bawa amplop saya kasih guru saya. Karena kenapa? Saya merasa ragu bahwa saya dapat syafaat dari Rasulullah. Karena saya banyak menyakiti Rasulullah. Mungkin banyak ibadah-ibadah saya yang mungkin tidak sesuai seperti yang Rasulullah ajarkan. Tapi saya masih punya harapan, saya berharap mendapatkan syafaat dari orang-orang alim. Dengan begitu saya yakin, karena itu pernyataan Rasulullah, bukan hanya aku yang memberikan syafaat dari Rasulullah. Ulama juga bisa memberikan syafaat. Mungkin sababiah itu saya cinta kepada ulama. Dengan begitu Allah mendekatkan saya untuk selalu bisa bertemu dengan Rasulullah. Saya punya guru dulu namanya Syekh Abdurrahman Al-Mafurrah Almarhum. Setiap makhluk qiyam, marhaban ya marhaban, beliau langsung bilang, tolong kosongkan pintu itu, kosongkan, kasih jalan. Rasulullah hadir. Tiba-tiba dia langsung cium tangan. Dia melihat Rasulullah biru'yah, bukan dengan mimpi, langsung difurih, langsung dilihat Rasulullah. Coba bayangkan. Saya ngeliatin bingung, ya Allah, dia diam sampai Rasulullah, dia diam. Di tempat ini nggak boleh kosong, dikasih yang bagus. Dia bilang Rasulullah datang. Habib Soleh Almarhum Al-Mafur ketika Mahalul Qiyam, Tala'al badru alaina, itu foto-foto para aulia yang ada di rumah beliau lepas dari tembok pada joget di atas kepala kita menyambut kedatangan Rasulullah. Coba banyak aroma para aulia. Oleh sebab itu cinta kepada ulama. Bayangkan Habib Soleh di kamar foto pada joget. Ini saya di rumah ada jamaah liatin. Enggak tahu ngeliatin kagum apa takut kejatuhan, saya enggak tahu. Ada foto kok. Hai maksud. Karomahnya itu istimewa. Jadi belajarnya saya dengan para ulama, saya banyak melihat ada satu ulama muda kemarin saya ketemu dengan beliau, Habib Umar Al-Atas di Bekasi di Maram Acara. Itu saya takdim dengan beliau, usia yang masih muda. Beliau itu kalau melihat orang sedang butuh sedekah, beliau masuk ke dalam kamar, beliau katakan, ya Allah, aku tidak akan pernah keluar dari kamar ini sebelum kau penuhi gamisku dengan duit. Agar keluar kamar langsung diangkat gamisnya duit semua. Saya bilang, Beb, ATM-nya di mana, Beb? Ini bank apa coba? Jadi banyak. Anda punya guru itu pasti punya karomah. Tidak mungkin seorang guru tidak punya karomah. Cuman ada wali yang mastur, yang memang dia tutupi karomahnya, seperti Al-Mafurrah Almarhum Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Itu termasuk wali mastur. Ketika beliau diketahui kewaliannya, dibilang, ya Allah, aku tidak mau ibadahku hancur karena mereka tahu siapa aku. Ya Allah, aku tidak mau hatiku dirusak dengan sifat riya, sifat ujub. Aku rindu kepada Engkau. Oleh sebab itu pada usia muda beliau sudah jadi rijalul kamil, orang yang imannya sempurna dan nyawanya dicabut oleh Allah. Oleh sebab itu ikhtiramlah sama guru Anda. Habib Muhammad datang ke sini tidak mengharapkan amplop dari Anda semua. Tidak. Hanya berpikir bagaimana caranya Islam itu lestari. Bagaimana caranya orang semakin dekat kepada Allah melalui sang messenger, melalui utusannya yaitu Rasulullah. Cinta kepada guru, cinta kepada orang alim. Mungkin kita ini semua yang hadir termasuk orang-orang yang seperti Bu Maisok tadi, masih hidup tapi langkahnya sudah terdengar di surga. Cinta Anda kepada Rasulullah tidak hanya bisa dibuktikan dengan sholawat. Kalau Anda cuma mau dengar sholawat, beli kasetnya banyak, setel aja. Tapi bukan itu. Tapi tunjukkan rasa cinta Anda kepada para pewarisnya Rasul, yaitu al-ulama. Lihat gurunya seperti apa. Membaca sholawat ini, beliau ini tanggung jawabnya berat. Anda berbuat maksiat, lalu nanti muka nakir Anda wafat, muka nakir tanya, hei mayit, Anda belajar di mana? Al-Adwa, buka malaikat.
Al-Anwar dulunya Habib Muhammad. Ternyata Anda mati sedang maksiat, Anda membadi guru Anda yang ditanya pertama kali, ya Habib Muhammad, ini murid kenapa begini, ini murid kenapa begini. Anda bersyukur. Makanya saya nggak habis pikir, kalau seorang satu Habib Muhammad bisa menggotong ratusan orang, kenapa Anda yang ratusan orang tidak bisa menggotong satu orang Habib Muhammad? Anda banyak bisa digotong oleh beliau bareng-bareng menuju akhirat. Makanya Raja Iskandar Dzulkarnain dia katakan, aku cinta kepada guruku, kata Raja Iskandar Dzulkarnain, karena guruku membawa aku dari bumi menuju akhirat. Habib Muhammad ngangkat Anda, yo cinta kepada Rasul. Tapi kenapa Anda yang ratusan seperti ini tidak mampu untuk mengangkat derajat beliau? Seharusnya yang banyak lebih ringan mengangkat satu orang. Kenapa harus satu orang yang mengangkat? Bagaimana caranya memuliakan guru? Hadir di majelis ilmu. Nggak penting itu hujan, nggak penting itu halangan, tetap berangkat. Saya pernah sedang thalibul ilmi, niat mau berangkat. Waktu itu saya ditelepon oleh Yusuf Mansur untuk berangkat ke Darul Quran. Ketika saya bilang saya nggak mau pakai mobil, pakai motor. Ini jam kantor macet. Bayangkan dari sini mau menuju Jawa Barat tempatnya Yusuf Mansur. Berangkat saya pakai motor, di tengah jalan saya ketabrak. Guling saya. Habis guling, saya lihat kok sikut saya besot, masih naik motor, berangkat lagi, tetap saya berangkat. Sekarang kalau sampai spakbor motor saya depan pecah, tetap saya bilang saya harus berangkat. Nah sekarang kira-kira kalau Anda yang seperti itu, Anda berangkat atau tidak? Padahal, berangkat apa enggak? Enggak percaya. Harus mantap, harus yakin. Lebih baik mati dalam menuntut ilmu daripada mati tidak berbuat apa-apa. Berangkat ke majelis ilmu, andai kan mati di tengah jalan, ya Allah, Anda mati di tengah jalan pas nanti wafat, ini mati lagi ngapain? Lagi mau berangkat ngaji atau habis pulang ngaji, bukan nakir nanti datengin Anda nggak nanyain marobuka, langsung kopi dia disiapin. Udah lu ngopi, gua tahu capek kata mereka. Apa langsung dapat nikmat kubur? Kenapa? Karena matinya husnul khotimah. Mulai sekarang yakin cintailah guru Anda dengan baik, yang santun kepada guru Anda. Ya Muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa ya Muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairin anam wa bi ummil mu'minin. Ya Muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairin anam wa bi ummil mu'minin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, harapan saya juga, saya pribadi juga berharap mudah-mudahan kita sekeluarga, khususnya guru kita, termasuk orang-orang yang dikategorikan seperti Bu Maisah tadi, yang masih hidup tapi langkahnya sudah terdengar di surga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معنا بلغ وبادت غابت ولدت الروح معنا الذي حين ندعي به سريعا يجيب معنا محمد حبيب الله ونعم الحبيب وظفرنا للنوائب
al-ghaibi wal wasl wal tabi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi Allah Subhanahu wa taala telah diperdengarkan telinga kita nasihat-nasihat agama, bagaimana betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencintai para pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi. Kenapa tidak? Karena sinar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyinari dunia, menyinari umat sampai akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam qasidahnya, beliau mengatakan makna gamarun mabada ghabat walad badagib. Kami punya sinar, kami punya cahaya, kami punya bulan. Yang bulan ini tidak pernah diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala cahayanya. Kami punya bulan purnama yang sangat indah sekali cahayanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami punya bulan yang mana kita memandangnya mendapatkan rahmat, kita menyebutkan namanya mendapatkan maghfirah, kita memandang daripada cahayanya kita mendapatkan syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi. Sampai dikatakan ma'ana gamarun mabada ghabat wala batarib. Bulan ini tidak pernah redup cahayanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'ana alladhi hina nad'i bihi sari'an yujib. Dan nama tersebut, apabila kami sebutkan nama tersebut, tidak ada doa-doa kami yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kami sebutkan namanya, doa-doa kami tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa bulan yang dimaksud oleh Al-Imam pengarang daripada Simtud Durar, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Beliau mengatakan ma'ana Muhammadun Habibullah wa ni'mal habib, yaitu bulan yang dimaksud sinar yang begitu terang ini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi. Oleh karena itu, ayyuhal ibad, kaum muslimin dan muslimat yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya bakhtana bin nabi, ya bakhtana bir rasul. Alangkah beruntungnya kita punya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memperhatikan umatnya, yang tidur untuk umatnya, yang berdoa untuk umatnya, menginginkan umatnya selalu mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan apabila disodorkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal kita ayuhal ibad, amal kita kaum muslimin dan muslimat, apabila perbuatan kita baik, perbuatan kita disodorkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fulan bin fulan, umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka hadir di majelis ilmu, mereka berzikir, mereka membaca Al-Quran, mereka mensyiarkan majelis, mereka mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semua nama-nama kita disodorkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi. Dan ketika Rasul melihatnya, Rasul senang, maka Rasul mengucapkan hamidullah. Kata Rasul, aku mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, senang bahwa umatnya melakukan amal salihah, umatnya melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan umat tersebut kepada syurganya Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dan apabila pekerjaan kita yang buruk, pekerjaan kita yang hina, pekerjaan kita yang bermaksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi memintakan ampun kepada Allah. Nabi katakan, ya Allah, ampunkan umatku, ya Allah, ampunkan kesalahan umatku. Ini adalah pemimpin dunia dan akhirat, pemimpin yang memperhatikan tidak tidur, yang Al-Fakir katakan tidak tidur, yang hanya disebutkan dari lisan yang mulia, lisan yang diridhoi oleh Allah, lisan yang selalu memuji Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Hanya memikirkan kita ayuhal ibad. Lihat, perhatikan kita yang duduk pada saat ini, berpikir, tafakkur kita pada malam hari ini di majlis ta'lim. Berapa kesalahan kita, berapa maksiat kita? Apakah kita hari ini membuat sedih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kita hari ini membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam
meneteskan air matanya. Kenapa? Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sabar ayuhal ibad. Sabar ketika kita menjalankan kebaikan, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab sabar kita akan mendapatkan kenikmatan hikmah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu wa arda, beliau mengatakan sebagian daripada keimanan, inna sabra minal iman. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, beliau mengatakan sesungguhnya kesabaran itu sebagian daripada iman. Kesabaran tidak dipisahkan daripada iman. Orang yang beriman tidak bisa dipisahkan daripada sifat sabar. Ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai diibaratkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, as-sabar itu bimanzilatir ra's minal jasad. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, ibarat sabar atau contohnya sifat sabar, sifat yang orang tersebut harus melakukan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Ali, diibaratkan sifat sabar daripada keimanan tidak bisa dipisahkan antara kepala dengan jasad. Manusia ketika dia hidup tidak bisa dipisahkan antara jasad dengan kepalanya. Itulah diibaratkan iman ayuhal ibad. Diibaratkan sabar seperti iman. Sabar tidak bisa dipisahkan daripada iman. Iman pun tidak bisa dipisahkan dari sifat sabar. Ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'du salaf, sebagian ulama salaf, sebagian ulama-ulama yang betul-betul cinta, ulama bil makna, yang ulama mengamalkan ilmunya, belajar ilmu Allah, yang lisannya selalu berzikir kepada Allah dan menuntut ilmu Allah. Wa idza ru'udzukirillah, dan ulama ini apabila kita pandang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang disampaikan oleh Buya Ridha, ketika Al-Habib Saleh itu melihat pada foto-foto itu berterbangan ketika mendengarkan salawat kepada Rasul, ketika mendengarkan marhaban kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan foto-foto tersebut. Kenapa? Mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita hadir ke suatu tempat melihat foto-foto ulama-ulama besar itu, yang apabila kita pandang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idaru dzikrillah, apabila kita memandang wajah-wajah mereka, mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan seperti apa? Berapa banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak kita meninggalkan salat 5 waktu, berapa banyak kita meninggalkan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan majma' seperti ini ayuhal ibad, alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal masjid mubarak. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di rumah yang mulia ini dengan harapan, ya Allah, kami pulang dari tempat ini Kau catatkan kami ahli syurga. Ya Allah, pulangkan kami dari tempat ini. Kau telah gugurkan dosa-dosa kami birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Akan tetapi dengan satu syarat ayuhal ibad, bitadarruj, artinya sedikit demi sedikit kita menanjak untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tadarruj dan ta'allum. Apa arti ta'allum? Sedikit demi sedikit kita belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, berkata Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, tidak ada orang yang dilahirkan langsung alim, tidak ada. Mereka butuh belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, butuh menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang yang baru dilahirkan langsung mendapatkan titel ulama yang ilmunya sangat mumpuni. Tidak, ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Oleh karena itu kita hadir ke majlis-majlis Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan satu syarat, sabar ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan sabar itu terbagi 3 hal. Ada yang mengatakan 4 hal, ada yang mengatakan 5 hal. Akan tetapi ba'du salaf, sebagian ulama mengatakan sabar itu terbagi 3 aqsam. Sabar itu terbagi daripada 3 macam. Yang pertama, sabrun
ala ma amarallahu bihi. Yang pertama, sabar atas setiap perintah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Perintah salat, perintah zakat, perintah menimba ilmu, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tingkatan yang pertama, sabrun ala ma amarallahu bihi. Setiap keputusan Allah, setiap hukum Allah yang berada di dalam Al-Qur'an yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi, kita terima dengan senang hati, kita terima dengan sabar, kita terima dengan cinta, kita terima dengan rindu, kita terima dengan nikmat. Ketika belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan salat, ya Allah, terima kasih dengan sebab salat aku bisa berbicara kepada Engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, dan minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala memasuki siratal mustaqim. Di dalam ilmu tafsir, siratal mustaqim itu jalan tol. Wa man dakhal fi hadzal tariq, orang yang masuk di ini jalan tol enggak bakal lagi melencong ke sana kemari, tidak akan tersesat jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayyuhal ibad, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, sabrun ala ma naha anhu, sabar atas setiap larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tidak boleh zina, tidak boleh minuman keras, tidak boleh berjudi, tidak boleh kurang ajar kepada orang tua, tidak boleh kurang ajar kepada guru, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keputusan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Oleh karena itu, sabrun ala ma naha anhu, sabar atas setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Yang ketiga, ayyuhal ibad, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, sabrun ala ma gaddarahu 'alal masaib. Yang ketiga, sabar atas setiap bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita belum mendapat kerjaan, atau orang tua kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kerjaan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belum mendapat kerjaan yang bagus, semuanya intinya jalannya ketika ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala harus mempunyai sifat sabar. Betul, Al-Imam Ali radhiyallahu anhu wa arda mengatakan sabar adalah sebagian daripada iman. Iman tidak bisa dilepaskan daripada jasad dan kepala. Seseorang harus melakukan kenikmatan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, khususnya Buya Ridha, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah buat kita semua. Allah bukakan buat kita pintu hidayah. Allah bukakan buat kita pintu anuman. Allah bukakan buat kita pintu maghfirah. Allah bukakan buat kita pintu cinta kepada Allah, pintu cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebutkan namamu ya Allah. Kami yang hadir pada malam ini di majlis ini ya Allah, di rumahmu ya Allah, ingin menyebutkan namamu agar lengkaplah majlis ini, ingin menyebutkan namamu agar sempurnalah pengajian malam ini, ingin menyebutkan namamu agar mendapatkan nikmat, ingin menyebutkan namamu agar mendapatkan rahmat, ingin menyebutkan namamu agar terhindar dari maksiat, ingin menyebutkan namamu ya Allah agar engkau masukkan kami semua ke syurgamu ya Allah. Sebutkan nama yang mulia ya Allah, ya Allah. Sebutkan dari hati yang paling dalam. Tunjukkan malam ini kita cinta kepada Allah. Tunjukkan malam ini kita rindu kepada Allah. Tunjukkan malam ini kita senang kepada Allah. Tunjukkan malam ini kita rindu kepada Allah. Ayyuhal ibad, sebutkan ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah. Ayuhal ibad, hadirkan dosa-dosa kita dengan harapkan menyebutkan zat yang mulia ini. Kita keluar dari tempat ini, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Hadirkan kita penawaga di dalam sesuatu yang melanggar perintah Allah, yang tidak diridhai Allah, sengaja ataupun tidak sengaja. Dosa-dosa kami ya Allah yang hadir pada saat ini ya Allah, ataupun yang mendengarkan majlis pada malam ini ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka, ampunkan dosa-dosa kami, khususnya dosa-dosa kami ya Allah. Sebutkan nama Allah yang paling mulia, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami yang hadir pada malam ini ya Allah, yang duduk pada malam ini ya Allah, yang bersimpuh pada malam ini ya Allah, yang tadi hadir mendengarkan salawat untuk kekasihmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barik alaihi wa ala ali. Kami yang hadir, pandanglah wajah kami ya Allah, lihatlah wajah kami dengan rahmat ya Allah, pandanglah wajah kami dengan maghfirah ya Allah. Ampunkan kesalahan kami ya Allah dengan menyebutkan namamu yang indah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa anak kami ya Allah, dosa istri kami ya Allah, dosa kami ya Allah, dosa mertua kami ya Allah, dosa adik-adik kami ya Allah. Pada malam yang mulia, malam yang indah, malam majlis ta'lim ya Allah, dengan menyebutkan namamu yang maha rahmah, dengan menyebutkan namamu yang maha kuasa, dengan menyebutkan namamu yang maha indah, dengan menyebutkan namamu yang maha kuasa ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah, terimalah doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Sebutkan bersama nama yang indah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan orang tua kami yang telah meninggal dunia, ayah dan ibu kami yang meninggal dunia, baik orang tua yang hadir, orang tua yang mendengarkan website daripada Radio Al-Anwar, mudah-mudahan orang tua kami ya Allah di kuburannya pada malam ini dengan keberkahan salawat, dengan keberkahan menyebutkan namamu ya Allah, ampunkan dosa-dosanya, luaskan kuburannya, berikan nikmat kuburannya, terangi kuburannya, berikan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang masih hidup, orang tua kami yang masih hidup, orang tua kami yang masih ada ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan keimanannya, ampunkan dosa-dosanya, berangkatkan mereka haji ya Allah, berangkatkan mereka ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan yang belum dapat kerjaan, Allah beri kerjaan yang halal, Allah luaskan rezeki kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah kuatkan keimanan kita, Allah bersihkan hati kita. Allahumma tahhir qulubana, Allahumma nadzif qulubana, Allahumma saffi qulubana. Ya Allah, panggillah kami yang hadir dan yang mendengarkan untuk menuju Baitullahil Haram, bisa ziarah ke makam kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak
واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك يا Allah. Jangan kau matikan kami kecuali kau terima taubat kami. Jangan kau cabut kami. Jangan kau angkat nyawa ini ya Allah dengan dosa. Jangan kau angkat nyawa ini dengan ghaflah. Jangan kau angkat nyawa ini kami sedang dalam keadaan lalai, sedang dalam keadaan maksiat, sedang dalam keadaan tidak engkau ridhoi ya Allah. Dengan keberkahan majlis ilmu, matikan kami husnul khatimah. Matikan kami husnul khatimah. Matikan kami husnul khatimah. Rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa bihaqi ya Allah, hajatan fi nafsi ya Rab, hajatan fi nafsi ya Rab, hajatan fi nafsi ya Rab ya Allah, faqdiha ya khair qadi. Rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bihaqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah biha, 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 ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, 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 ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah, biha asyratu mutafifihim tarat jahimil khatimah, biha asyratu mutafifihim tarat jahimil khatimah, al-Mustafa al-Murtada, al-Mustafa al-Murtada, wabnahu Fatimah, wabnahu Fatimah, ya Allah biha, 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 ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad asyartu ni'matin min asabi tuhil qulub wa tuhayyijul asjana. Wallahu qadna alayhi fama yasa'ul qawlu bina yakuna thanana. لكن حبا في الصغائر قد دعا لماتيه صفوة ربنا وحدنا وإذ انتبذنا في معتدها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد العادل عليه إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود بالإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اغفرنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا أنت لنا يا ظفرنا بهذه الدنيا وفي أخرنا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى
ثبت على قدم الحبيب خطانا آلنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عند الرضا ترانا واربط به بكل حال أبلانا وحبانا مودة وموالانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذر الحقوق وطالبنا وصانا والحاضرين والساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا والمترجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بطاء الأرض وارفع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسا لهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات وانصر حكمنا عند الممات واسمها ربنا يا رب واجمعنا وحبب لنا في ذلك الفردوس في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما خر قدره الصبا صنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'inu ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebelum doa penutup oleh Al-Habib Hasan Al-Abbas, kita bacakan sedikit pengumuman, yaitu insyaallah Jumat malam Sabtu tanggal 25 Oktober 2013 jam 19.30 WIB sampai selesai di Masjid Jamiatul Ibadah Jalan Kampung Raya Selatan 1 RT 011 RW 07 Cempaka Putih Jakarta Pusat, Isya berjamaah. Kemudian kajian fikih Sabtu siang 26 Oktober 2013 jam 1 sampai sebelum asar di Masjid Raya Al-Hakim Jalan Hos Cokrominoto Menteng Jakarta Pusat. Silakan yang ingin menghadiri. Kemudian Sabtu malam Minggu 26 Oktober 2013 jam 18 maghrib berjamaah sampai isya selesai di Masjid Nurul Huda Pulau Mas Jalan Batu Sulaiman Raya Sulaiman Rawa 09 Kelurahan Kayu Putih Jakarta Timur. Kemudian Selasa malam Rabu tanggal 29 Oktober 2013 jam 19 isya berjamaah di Masjid Jami At-Taufik Jalan Multikarya 3 RT 09 RW 03 Utan Kayu Utara Jakarta Timur. Tempat Al-Habib, masjidnya Al-Habib Hasan Al-Abbas yang ada sebelah kanan saya. Kemudian biasa majelis kita Al-Anwar tetap tempat biasa, itu majelis mingguan di Masjid Salman Al-Farisi Jalan Haji Tenraya Komplek Bulog Kelurahan Kayu Putih Jakarta Timur Bypass Rawasari. Antum semua amanah, bagi sampai ke undangan tolong sampaikan sama yang lain yang belum hadir. Mudah-mudahan semua yang kita dengar kita bisa menghadiri dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala qadamatuh. Dan terakhir itu dibacakan Fatihah kepada yang sedang sakit, yaitu Ibu Cuk Parida, istri pembina Masjid Salman Al-Farisi untuk Pak Muslimin Nasution. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan selalu mendapatkan nikmat dari Allah ala hadhihi dunya ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Ibu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian doa penutup kepada Al-Habib Hasan Allah. Allahumma ya syukur al-afiyah wa syukur al-afiyah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم والسلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.